Alex Pastur dan Denny Lanzat memantau langsung laga Liga 1 antara Malut United versus Borneo FC. Sebagai informasi, Alex Pastur dan Denny Lanzat sebelumnya selalu memantau laga Liga 1 yang digelar di Jakarta. Alex dan Denny biasanya juga ditemani oleh pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Namun sekarang ada yang berbeda. Dua pelatih tersebut kini memutuskan untuk menempuh jarak yang cukup jauh. Alex Pastur dan Denny Lanzat terbang ke Ternate, Maluku Utara guna menyaksikan langsung duel Malut United melawan Borneo FC. Ini merupakan laga pekan ke-22 Liga 1 yang digelar di Stadion Gelora KIE Raha Ternate, Maluku Utara. Perlu diketahui juga terdapat cukup banyak pemain langganan Timnas Indonesia yang tampil di laga Malut United versus Borneo FC. Dari Malut United terdapat sosok Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan juga Wahyu Prasetyo. Serta di sisi Borneo FC terdapat Nado Argawinata, Stefano Lillipali, dan Fajar Faturrahman. Timnas Indonesia U20 tiba di Cina, Indra Safri beri kabar baik. Rombongan skuad Timnas U20 Indonesia telah tiba di Cina untuk mengikuti ajang Piala Asia U20 2025. Sebagai informasi, Piala Asia U20 2025 bakal berlangsung di Shenzhen, Cina dan akan digelar mulai tanggal 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Timnas U20 Indonesia nantinya harus berjuang di grup C, di mana tim asuhan Indra Safri akan bersaing dengan Timnas Uzbekistan, Timnas Iran, dan juga Timnas Yaman. Hal ini tentu membuat perjuangan Timnas U20 Indonesia tak akan mudah. Lebih lanjut, skuad Garuda Muda dijadwalkan melakoni laga pertama pada 13 Januari 2025. Lawan perdana yang akan dihadapi Timnas U20 Indonesia adalah Timnas Iran. Timnas U20 Indonesia lalu akan ditantang Uzbekistan pada laga lanjutan di pekan 2 tepatnya pada 16 Februari 2025. Serta Doi Tri dan kawan-kawan akan menjalani laga terakhir babak penyisihan grup C dengan menghadapi Timnas Yaman yang rencananya akan digelar pada 19 Februari 2025. Indra Safri memberikan sebuah kabar baik terkait hal ini. Pelatih yang kerap disapa Coach Indra Safri mengabarkan bahwa semua pemain dalam kondisi yang baik. Indra Safri mengungkapkan pemain cukup cepat beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan baru dan sangat siap untuk menghadapi Timnas Iran di laga perdana Piala Asia U20 2025. Kabar baik Timnas Indonesia jelang lawan Timnas Australia. Timnas Indonesia sangat diuntungkan. Australia mengalami nasib kurang mengenakan sebelum jumpa Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim bakal bertarung di Sydney pada 20 Maret 2025 mendatang. Tim yang berjuluk Soceros kini dilanda badai cedera sebelum berjumpa Timnas Indonesia. Nama pertama yang terancam absen adalah Nestori Irankunda. Nestori Irankunda sendiri merupakan wonderkid Bayern Munchen yang tengah dipinjamkan ke Grasshoppers. Harapan pemain 19 tahun tersebut untuk berumput melawan Timnas Indonesia kini kian menipis. Irankunda digantikan pada menit ke-36 kala Grasshoppers imbang 1-1 atas Lugano di Liga Super Swiss pekan ini. Irankunda tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut soal kondisi cedera yang dialaminya. Nestori Irankunda bukan satu-satunya nama pemain yang mengalami cedera. Nama Jordan Bos juga memperpanjang daftar cedera Timnas Australia. Jordan Bos mengalami masalah di bagian hamstring saat Westerlo menang dengan skor 4-2 atas Standard Liège. Di tempat yang lain, kapten tim Matteo Ryan juga mengalami cedera bersama klub barunya. Matthew Ryan mengalami cedera panggul saat membela Lens di Liga Prancis pekan ini. Dengan cederanya, pemain-pemain penting Australia akan menjadi kabar baik sekaligus keuntungan bagi Timnas Indonesia jelang berhadapan dengan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 laga tersisa, Calvin Van Dom ingin bawa Indonesia raih tiket ke Piala Dunia 2026. Back kiri Timnas Indonesia, Calvin Van Dom berharap bisa membawa tim Garuda meraih hasil positif di 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Timnas Indonesia bercokol di peringkat ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Peluang Merah Putih meraih tiket ke Amerika pun masih terbuka lebar. Timnas Indonesia hanya tertinggal 1 angka dari Timnas Australia di posisi kedua, namun terpaut 10 angka dari Timnas Jepang yang tinggal selangkah lagi ke Piala Dunia 2026.
Tetapi timnas Indonesia memiliki nilai yang sama dengan timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Cina di ranking ketiga hingga ke-6 grup C. 4 laga yang tersisa memang berat. Namun Calvin Verdonk berharap timnas Indonesia meraih hasil-hasil positif di laga tersebut. Sebab tim dengan posisi pertama dan kedua dari grup A sampai C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal mendapatkan tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat masih akan bermain di putaran keempat. Penampilan Elkan Bagot bersama Blaj Po makin ciamik siap balik ke timnas Indonesia. Penampilan bek timnas Indonesia, Elkan Bagot bersama Blaj Po at Sea di Ligue 1 semakin menawan. Pasca pulih dari cederanya, Elkan selalu menjadi starter dalam beberapa laga terakhir. Pada pertandingan terbaru, pemain berdarah Inggris itu tampil 90 menit saat timnya melawan Burton Albion dalam partai tandang akhir pekan kemarin. Ini menjadi pertandingan ke-9 Elkan musim ini. Dalam laga tersebut, Elkan mencatatkan 13 clearance, 1 intercept, 2 tackle, dan 93 sentuhan. Berkat performa apik Elkan Bagot, Blaj Po at Sea kini memperpanjang catatan 8 laga tak terkalahkan di Ligue 1 dan berada di jalur yang tepat untuk promosi ke divisi Championship. Penampilan apiknya bersama Blaj Po tentu menjadi modal sangat berharga bagi Elkan Bagot. Ia berpotensi kembali ke timnas Indonesia. Ia bisa jadi dilirik pelatih Patrick Kluivert untuk menambah kekuatan di lini belakang. Hingga saat ini, Elkan Bagot total sudah memainkan 22 pertandingan bersama timnas Indonesia level senior. Namun kali terakhir, Elkan Bagot mengenakan seragam merah putih pada pergelaran Piala Asia 2023 menghadapi Australia. Laga tersebut digelar pada 28 Januari 2024 atau sekitar 1 tahun yang lalu.